Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Dumateng sedaya pemirsa ingkang kula hormati, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Sholawat serta salam kita haturkan dumateng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga barokah sholawat, barokah dumateng kita semuanya. Amin Allahumma amin. Yang ketiga kalinya saya di sini akan memaparkan tentang masalah zakat fitrah dan mustahiknya. Namun sebelum saya memaparkan yang lebih jauh, perlu Anda ketahui bahwasanya dalam zakat fitrah ini banyak permasalahan dan banyak khilaf di antara para ulama yang menanggapi atau mentafsirkan dari Al-Quran innamas shadaqatul fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharibina wa fi sabilillah wa fis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim, dan hadis Nabi yang berbunyi zakatul fitri fardun ala kulli muslimin hurrin wa 'abdin dzakan wa unsa minal muslimin sa'un min tamrin aw sa'un min sa'irin. Bahwasanya yang pertama adalah zakat fitrah adalah merupakan zakat abdan, zakat menzakati tubuh kita dalam 1 tahun sekali, yakni adalah di hari Lebaran Idul Fitri. Maka dalam menanggapi zakat fitrah ini dari beberapa ulama beda pendapat, di antaranya tentang masalah sok dalam hadis ini adalah ketika Kanjeng Nabi sudah tidak ditemukan sok yang Kanjeng Nabi, sehingga banyak penafsiran tentang masalah sok ini. Ada yang 2 kilo sudah cukup, 2,5 kilo, 2 kilo 7 on, 2 kilo 8 on, kalau pemerintah 3 kilo. Ini menunjukkan bahwasanya ada perbedaan ini tidak perlu kita sikapi dengan yang tidak baik, tapi kita sikapi dengan yang baik. Masalahnya semua adalah ijtihad masing-masing. Sedangkan kita adalah orang yang mengikuti, tinggal mengikuti mana yang kita bisa ikuti. Dan sedangkan pendapatnya ulama pun zakat lebih banyak dari batasan itu adalah hukumnya sunnah. Yang pertama adalah memakai pendapat yang 2 kilo silahkan, yang memakai 2,5 kilo silahkan, mayoritas dari para ulama. Hanya Imam Abu Hanifah ini pendapatnya adalah 4 kilo bahkan sampai 5 kilo. Ini yang memperbolehkan tentang masalah zakat diganti dengan pakai uang. Sedangkan di kalangan masyarakat menggunakan uang tapi mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i 2,5 kilo. Ya, ini yang tidak diperkenankan. Kalau menggunakan uang harus menggunakan pendapatnya Imam Abu Hanifah, yakni sekitar 4 sampai 5 kilogram. Dan juga menurut pengamatan dari kami pribadi, 1 sok adalah 4 mud. Dalam mensikapi mud di sini pernah saya melihat 1 mud yang dimaksud
di situ adalah satu takar. Sedangkan jenis dari beras yang notabene adalah makanan pokok kita, itu tidak sama jenisnya. Kalau di kilo 4 mut itu ada yang mencapai 3 kilo, ada yang mencapai 2,5 kilo dan seterusnya. Kemungkinan disinilah letak perbedaan menentukan satu sok, melihat jenis berasnya. Nah, sedangkan kita yang kita makan ini adalah beda-beda macam jenisnya, apalagi pada zaman sekarang. Nah, oleh karena itu saya berpendapat yang enak ikut pemerintah yang mengambil 3 kilo sekaligus fardu dan ikut sunnahnya. Sedangkan untuk penasarupan zakat ini juga beda-beda pendapat. Mustahiknya adalah beda-beda pendapat. Sedangkan dalam Al-Quran innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina. Seterusnya. Ini semua menggunakan sigot jamak. Fuqara, masakin, amilin, dan seterusnya. Ini bukan jamak. Ada yang berpendapat bahwasanya fitrah kita ini harus kita berikan, tidak boleh orang satu. Jadi bisa diambil sedikitnya adalah 3. Itu adalah pendapat. Nah, juga ada yang berpendapat bahwasanya zakat fitrah tidak sama dengan zakat mal, dalam penasrufnya adanya hanya fakir dan miskin saja. Ya monggo. Sedangkan penasarupan zakat yang diberikan kepada sabilillah ini ada yang berpendapat bahwasanya sabilillah itu hanya orang-orang yang berperang. Silahkan. Ada yang berpendapat kiai langgar termasuk juga sabilillah. Monggo. Nah, ini yang mengatakan pendapat kiai langgar termasuk ini adalah menurut Imam Al-Qastolani, ya, yang membolehkan tentang mengeluarkan zakat kepada kiai langgar. Oleh karenanya ini adalah beda-beda pendapat, maka kita harus istafti kolbak, carilah fatwa kepada hati kita masing-masing, yang mana yang kita ikuti silahkan. Nah, untuk amil sekarang ini adalah ada sifatnya yang amil dadakan. Nah, ini kalau amil dadakan mengangkat dengan sendirinya adalah tidak bisa mendapatkan masuk dalam wal amilina ini. Sebab amil yang dimaksud dalam di sini adalah suatu panitia yang diangkat oleh pemerintah. Dalam tanda kutip, mulai dari presiden, gubernur, bupati, camat. Kalau lurah, pendapat suatu Basun Masail Jawa Timur tidak diperkenankan. Atau sekarang istilahnya adalah UPS, unit pengambilan zakat. Nah, ini sudah dapat SK dari Basnas dan juga UPS ini bisa untuk dijadikan amil. Nah, oleh karenanya syarat-syarat dari amil banyak sekali, di antara adalah dapat dipercaya untuk mengelola zakat ini. Oleh karenanya memang sangat rawan. Kalau mengangkat dirinya jadi amil itu tidak dapat bagian dari ini, tapi ada dia dinamakan pembantu amil. Kalau pembantu amil adalah tidak mendapatkan bagian dari ini. Nah, adapun pendapat yang paling aman ini adalah kalau memang dari kiai musola, kiai masjid itu dimasukkan fakir dan miskin. Tapi
Untuk sekarang fakir miskin menurut kami adalah sangat sulit untuk mencarinya. Nah, sehingga silakan Anda mengambil pendapat yang mana, yang penting jangan menyalahkan pendapat orang lain. Sekian, semoga ada guna dan manfaatnya. Kalau ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesalahan memang dari keterbatasan kami. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.